Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Jadi di sini saya niatnya ingin bermain bersama teman-teman. Tapi saya juga mau nanya, gimana sih sejarah penyebaran Islam di Indonesia? Oh iya, setahu saya penyebaran Islam di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah kondisi Indonesia pra-Islam. Yang kedua, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, cara-cara masuk Islam ke Indonesia. 4. Perkembangan Islam di Indonesia. Ayo kita tanya dulu, gimana sih kondisi Indonesia pra-Islam? Aisar, gimana sih kira-kira kondisi Indonesia pra-Islam? Jadi gini, kondisi Indonesia pra-Islam dibagi menjadi 2, yaitu kondisi geografis dan juga kondisi politik dan pemerintahan. Kondisi geografis, Indonesia adalah salah satu negara maritim, yaitu negara yang memiliki banyak pulau. Selain itu, Indonesia dilawati oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis yang terdiri atas 2 musim berupa musim penghujan dan musim kemarau. Dari kondisi geografis tersebut terbentuklah keragaman dan perbedaan struktur masyarakat di Indonesia. Setidaknya ada 3 jenis kelompok masyarakat yang berkembang di Indonesia. Pertama adalah masyarakat yang hidup di daerah pedalaman dan wilayah terpencil. Ciri dari kelompok masyarakat ini adalah memiliki kepercayaan animisme dan komitmen kesukuan yang kuat. Masyarakat yang hidup di sepanjang daerah pesisir, kelompok ini memiliki potensi besar dalam bertukar budaya dengan negara lain melalui jalur perdagangan laut yang memungkinkan negara lain untuk masuk dengan mudah. Yang ketiga adalah masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur budaya keraton. Kelompok masyarakat ini hidup di daerah kota yang terletak di sekitar keraton. Mereka bisa dikatakan sebagai kelompok masyarakat elit yang memiliki nilai budaya tinggi. Di antara ketiga kelompok masyarakat tersebut, Islam masuk ke Indonesia melalui kelompok masyarakat yang berada di pesisir. Yang kedua adalah kondisi politik dan pemerintahan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, kerajaan bercorak Hindu-Buddha mengalami kejayaan. Salah satu kerajaan yang maju saat itu adalah Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mampu menguasai 2 bidang sekaligus, yaitu ekonomi dan politik. Oke, selanjutnya kita bakalan menanya, gimana sih teori-teori masuknya Islam ke Indonesia? Ayo kita ikuti. Selanjutnya kita akan tanya, gimana sih teori-teori masuknya Islam ke Indonesia? Bisa Kak, gimana sih teori masuknya Islam ke Indonesia? Menurut para ahli sejarah, ada beberapa teori yang muncul terkait masuknya Islam ke Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh J. B.J. Thapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Para pedagang dari Gujarat, India memiliki hubungan dagang yang erat dengan Indonesia melalui jalur Indonesia Gujarat Timur Tengah Eropa. Dengan hubungan orang Gujarat, selain berdagang juga mulai mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir. Yang kedua, teori Mekah. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Abdullah atau yang lebih sering dikenal dengan nama Hamka. Teori ini muncul untuk membantah tentang teori Gujarat. Teori Mekah menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh bangsa Arab, termasuk juga Mesir. Adapun dasar-dasar yang memperkuat teori Arab yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkampungan Arab di pantai barat Sumatera pada abad ke-7 pada tahun 670 Masehi. Yang kedua, gelar Al-Malik yang berasal dari Mesir juga diberikan lagi bagi para raja Samudra Pasai. Yang ketiga, teori Persia. Pencetus teori ini adalah seorang sejarawan asal Banten yang bernama Hussein Lajaningrat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam dibawa oleh orang Persia pada abad ke-15. Dasar munculnya teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peringatan Asyura yang dilakukan setiap tanggal 10 Muharram bagi kaum Syiah di Iran untuk memperingati wafatnya cucu Rasulullah SAW. Yang kedua, terdapat kesamaan ajaran tasawuf yang dibawa oleh Syekh Yati Jenar dengan ajaran tasawuf oleh Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Yang ketiga, kesamaan ejaan penulisan antara Arab Indonesia dengan Persia. Dan yang terakhir, kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Dah, lanjut.
Oke, selanjutnya aku pengen nanya, gimana sih cara-cara masuk ke Islam ke Indonesia? Ayo kita tanya. Kromi, apa? Nanya, cara-cara masuk Islam ke Indonesia gimana? Oh, cara-caranya. Cara Islam masuk ke Indonesia ada 4, diantaranya yaitu yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan menjadi perantara awal Islam masuk ke Indonesia dari awal abad ke-7 hingga ke-16. Banyaknya perdagangan yang masuk ke Indonesia, maka terbentuklah kampung Pekojan. Nah, dari situlah terjadi komunikasi antara pedagang Muslim dengan masyarakat Indonesia yang juga menjadi sarana dakwah. Yang kedua adalah perkawinan. Dengan pedagang Muslimnya datang ke Indonesia, maka kemudian mereka menikah dengan wanita pribumi yang kemudian diajak masuk Islam dan akhirnya memperoleh keturunan beragama Islam yang tersebar ke berbagai wilayah. Yang ketiga adalah pendidikan. Saat Islam mulai berkembang, para kiai merintis surau dan juga pondok pesantren sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat adalah tasawuf. Dengan ajaran tasawuf mampu mengirim masyarakat yang bukan beragama Islam menjadi masuk Islam dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya aku penasaran sih, gimana perkembangan Islam di Indonesia? Ais, gimana nih perkembangan Islam di Indonesia? Jadi ini Islam di Indonesia secara bertahap dilakukan dari antar wilayah dan antar pulau. Itu penyebaran Islam di beberapa pulau pada abad ke-12 hingga abad ke-16. Satu, Pulau Sumatera. Islam masuk melalui Sumatera bagian utara dengan jalur perdagangan pada abad ke-7, merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai. Adapun utara bagian selatan, Islam mampu berkembang pada abad ke-13 ketika kerajaan Sriwijaya yang sudah mengalami kemunduran. Dua, Pulau Jawa. Waktu Nisan Fatimah binti Maimun yang terletak di Leran. Ini merupakan bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa. Pada abad ke-13, bukti-bukti tentang Islamisasi di Pulau Jawa semakin banyak ditemukan. Pada awal abad ke-15, kota Tuban dan Gresik serta kota pelabuhan lain menjadi salah satu pusat penyebaran Islam. Kelas sebelumnya kerajaan Majapahit. 3. Pulau Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Islam diperkirakan masuk ke Malaka, Jawa, Maluku. Tapi Islam diperkirakan masuk ke Sulawesi pada abad ke-15 melalui konservasi pusat kekuasaan. Sekian dari kami, saya Bagas Lanang Pratama. Saya Abid Sekata Megantara. Saya Isar Syafir Rahman. Saya Ikram Ramadhani. Saya Faisal Fisena. Mohon maaf atas kesalahannya karena kami sedang belajar dan